muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu sore hari ini? Luar biasa, amin. Hari baru, harapan lebih lagi hari baru, harapan baru. luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi. Selamat datang di ibadah GKI Hope Family Jakarta sore hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Sudah tak terasa kita sudah disertai oleh Tuhan seminggu ya. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi. Kita boleh menikmati kasih Tuhan yang teramat dahsyat untuk sore hari, amin. Saya boleh menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabarnya Bapak Ibu yang di rumah? Baik-baik aja, terus sehat-sehat selalu, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih datang pada Tuhan sore hari ini. Bapak kami bersyukur segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami sekecil sebesar apapun Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan. Tuhan kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan yang sudah hadir Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu tak pernah putus-putusnya bagi kami. Kau berkati hari pas hari kehidupan kami dimanapun kami berada, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di rumah. Tuhan juga memberkati Tuhan. Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Kau berikan Tuhan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya, betapa besar kasih-Mu Allah. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Terima kasih supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selalu disama-sama katakan, besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mau katakan ku sembah Kau saja Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
semuanya. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Yuk sama-sama kita beri semuanya. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak. Lagi sama-sama katakan, kami sembah Kau Allahku. Oh, ku sembahkan, kami sembah, kami sembah, sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Kau yang layak untuk disembah. Sembahkan, haleluya. Sembahkan Engkau yang layak untuk Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk, sekali lagi, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dipuji. Senangkan Tuhan, kami sembah Bapa yang baik. Engkau yang layak glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami agungkan Kau Yesus, kami memuliakan namamu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Namamu saja Tuhan. Terima kasih, terima kasih Allah, terima kasih. Segala pujian syukur kami naikkan sore hari ini Tuhan di hadirat. Layakan kami terus Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Kami mulai bersorak-sorak, kami boleh meninggikan namamu Tuhan. Berbicaralah sore hari ini Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selalu duduk Bapak Ibu. Kasih tos kiri kanan, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dia telah mati bagi kita, Dia telah menebus dosa-dosa kita semuanya. Dialah yang menjadi kemenangan bagi kita semuanya, amin. Dia telah mati, Dia telah bangkit. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan.
digalakkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Siapa yang baik? Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kita semuanya. Haleluya, kami bersorak-sorai bagimu Tuhan sore hari ini. Dia ada di dalamku bergerak, amin. Dia ada di dalamku bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa dasinya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat, Kau terlalu baik bagi kami semuanya Tuhan. Dia baik baik. Sekali lagi, dan sama-sama kita mengerti semuanya Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi kita boleh menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, Dia telah mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Angkat tangan semua. Ya sungguh kami bersorak-sorai bagi Tuhan sore hari ini. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Lagi lebih lagi, Dia sangat baik Bapak Ibu semuanya. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat, Kau terlalu baik Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi, sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Selalu, haleluya. Tuhan lebih dahsyat bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, yo. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur, yo, kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Kau sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya.
Tebus sorak bagi Tuhan lebih dahsyat lagi sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Oh, sama-sama. Na 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 na. Sekali lagi. Hey. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas apa? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kau lompat sama, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Yuk sama-sama berdiri semua lagi. Na 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 la la la. Sekali lagi. Hey. Na 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 na. Haleluya, kami muji-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku semuanya siap untuk melompat bagi Tuhan sore hari ini. Bersyukuri, kami lompat sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Tanganku, haleluya. Yuk sama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kan lompat sama-sama, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat duduk. Luar biasa jemaat GKI hari ini. Semangatnya full untuk puji nama Tuhan. Selamat duduk. Sampai memberkati anak cucu kita, amin. Diberkatilah anak cucu kita sampai selamanya. Tidak akan meminta-minta, amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita angkat lagu ini lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami Tuhan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih keras lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Yes. Tiada yang mustahil bagi orang. Saudara percaya sore hari ini diberkati lanjut kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu sore hari ini sampai selamanya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Yes. Berbahagia bagi orang yang sama-sama kata percaya. Percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi lebih dahsyat lagi, berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Imani Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya sore hari ini. Amin. Anak cucunya diberkati sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari siapkan hati kita untuk datang lebih lagi sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih dahsyat bagi kehidupan kami semuanya. Hanya Kau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami tak mampu sendiri Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan tergeletak, terjatuh Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kami Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
untuk semua sekali lagi. Kita boleh nikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan. Oh, karena salib. Saya serahkan hamba-Nya sore hari ini. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup. Amin Tuhan, untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa. Amin Tuhan, sanggup. Yesus untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan yang bijak, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sanggup memulihkan kita, Tuhan yang sanggup memberkati kita, Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidup saya dan saudara. Dia sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat di minggu pertama di bulan ini Tuhan. Kami boleh kembali ada semua karena Engkau berkuasa atas hidup kami Yesus. Engkau sungguh ajaib. Engkau yang mengatur setiap perjalanan hidup kami Bapa. Kalau sampai kami di titik hari ini Tuhan, kami tahu ini semua karena kebesaran karya-Mu. Ini semua karena perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Diberkatilah setiap kami yang hadir. Diberkati juga setiap kami menyaksikan siaran ini Tuhan. Ya kami Tuhan Yesus bisa kembali melihat begitu ajaib, begitu. Saya tadi pagi tiba-tiba memang entah kenapa fisiknya turun. Sampai hari ini sebenarnya tadi pun suara saya tiba-tiba jadi gak enak. Tapi saya bersyukur Tuhan tetap pelihara kita, amin. Tadi saya coba bawa tidur beberapa jam setelah pagi, saya masih istirahat sampai saya mandi dan persiapan untuk datang ke tempat ini. Karena memang tadi juga ada jadwal bimbingan pranikah. Dan puji Tuhan, Tuhan yang menolong biar kita tetap bisa sehat dan kuat. Amin. Saudara sehat? Amin. Saya senang mengikuti pelajaran selama 3 hari 2 malam. Betul-betul dikasih pelajaran yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Jadi bukan hanya pelajaran firman, tapi ada banyak teladan-teladan yang saya saksikan sendiri secara langsung. Saya pikir mungkin saya terlalu kegeeran. Saya pikir saya udah orang yang paling baik untuk melakukan yang baik. Tapi Tuhan nyatakan di depan saya sendiri secara nyata, ada begitu banyak orang yang jauh-jauh lebih baik mengerjakan hal-hal yang baik. Kami hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, bukan hanya diperlengkapi firman Tuhan, dikasih tempat penginapan yang terbaik. Kamar yang terbaik, hotel terbaik, makan terbaik, semua terbaik. Mereka melayani kita dengan terbaik. Tidak bayar sama sekali.
Bahkan banyak hal yang baik lah mereka kasih. Sampai saya pulang kami masih dihadiahi beberapa buku-buku yang baru. Semuanya baik, luar biasa. Sampai saya penasaran, saya tanya sama mereka panitia, ini siapa yang membiayai? Siapa yang punya pelopor? Siapa yang menggerakkan? Mereka bilang mereka hanya kumpulan orang yang punya visi yang sama. Terus didukung dengan dari misi yang dari luar Afrika Selatan bahwa Indonesia itu harus punya gereja yang kuat katanya. Ada banyak gereja-gereja kecil seperti mengalami putus asa. Sepertinya mereka nggak sulit untuk berkembang kapasitasnya. Sehingga itu dibekali. Nggak boleh. Mentalnya harus mental yang pemenang. Sehingga gereja Tuhan akan bangkit memenangkan banyak jiwa. Jadi keimanan mereka sama-sama kuat. Sehingga ada banyak orang yang menaruh kepercayaan kepada mereka, baik secara tenaga, moral maupun materi, dan mereka kelola itu dengan baik. Dan mereka bilang ini adalah kegiatan yang ketiga di Jakarta. Yang pertama mereka sudah adakan di Malang, kedua di Solo, ini yang ketiga di Jakarta. Hanya sebenarnya fokus mereka untuk orang-orang Lampung, jadi gembala-gembala yang di pelosok-pelosok di Lampung. Tapi karena bikin di Jakarta, mereka juga harus undang seleksi orang-orang yang di Jakarta dan Jawa Barat, sebenarnya sampai juga ke Jawa Tengah. Tapi memang Jawa Tengah cuma 1 orang gembala yang masuk dan disetujui untuk ikut serta, termasuk saya dari Jakarta. Saya kirim email, ya udah kalau syukur-syukur saya diterima, saya akan ikutin acara itu. Jadi saya harus ceritakan singkat tentang profil gereja kita, pengembalaan di tempat ini, apa yang jadi hambatan, apa yang jadi tantangan, diceritakan di situ. Terus apa yang kami belum dapati, SDM apa, diceritakan di situ. Nanti terus nggak begitu lama ternyata memang saya harus ikut. Tuhan kasih kepercayaan, email yang saya kirim dibalas, dan balasannya adalah surat yang dari mereka secara resmi harus dibawa nanti di hari saya ikut. Itu menyatakan saya yang hadir. Terus ikut sertanya saya dengan nama saya, alamat gereja kita. Terus saya harus sertakan juga nanti KTP bahwa bukan orang lain nanti yang ikut serta. Jadi mereka sangat selektif. Jadi setiap sesi mereka sangat selektif. Saya harus tanda tangan dengan jelas. Jadi nggak bisa hanya sekedar karena gratis, karena sudah dibiayai, nanti kita ngasuk-ngasuk di kamar. Kan bisa itu ya, isi tapi nggak tahu orangnya nggak ada. Jadi rohnya entah di mana, jiwanya nggak mana, tubuhnya nggak ada. Jadi mereka sangat selektif di situ, sangat selektif. Jadi kalau orang keluar, kayak saya keluar, Pak mau kemana? Sama mandi ya? Yuk cepat kita temenin, didampingin. Kadang iya. Dan yang saya sangat diberkati lagi berikutnya adalah yang melayani saya justru orang-orang yang udah rambutnya putih-putih. Dia bilang, Ibu luar biasa ya melayani. Iya, dia senang gitu, seger gitu. Jadi itu membuat saya tetap segar. Saya selalu bilang kalau tiap pagi ketemu mereka, Bu sehat semuanya, sehat Pak Pendeta. Kayak karena kalau ibu nggak sehat, kalian nggak sehat, saya nggak sehat nanti. Jadi kalian harus semangat sehat. Kita semua peserta jadi semangat dan sehat. Oh puji Tuhan, haleluya. Dapat berkat yang luar biasa. Jadi sepanjang hari di sana banyak air mata yang saya keluarkan. Kadang-kadang diizinkan untuk kita bicara sama Tuhan setiap sesi. Nanti ada sesi yang kita dialog sama Tuhan. Tuhan mau buat apa dalam gereja Tuhan. Dan singkat cerita, saya dapat kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bicara yang dari Afrika Selatan. Datangin saja dia. Saya bilang, saya bisa punya waktu 1 menit atau 2 menit saja. Oh nggak apa-apa, saya kasih waktu. Terus saya bicara pakai penerjemah. Terus dia bilang, saya doakan kamu, kayak gitu. Dia doakan, semua disebut dengan kita. Dia bilang nanti kamu punya tim-tim hebat, kata gitu. Yang penting perbesar gereja dengan baik. Saya ceritakan kita punya jemaat dari mana, orang-orangnya, terus maksudnya latar belakang apa. Saya ceritakan sama dia. Enggak apa-apa, enggak peduli, enggak usah itu. Fokus saja melayani. Fokus kembangkan jemaat yang ada. Nanti kamu akan punya tim hebat. Saya akan doakan, katanya. Saya lihat kamu punya tim hebat nanti, tapi setia saja sama hal yang kecil. Nah itu yang jadi rujukan firman Tuhan saya hari ini. Setia sama perkara kecil, dapat hasil yang perkara yang besar. Nah ayatnya saya contek dari ayat firman Tuhan Ibu Meli minggu lalu. Amin. Saya ikut loh ibadah loh selama di kereta. Kan nggak mungkin saya ikut daripada saya jam-jam lama. Saya ikut ibadah dari awal sampai akhir. Saya di selama kereta, saya dengar firman Tuhan Ibu Meli, sehingga ayat yang dia munculkan menjadi kebenaran. Oh Tuhan bilang coba belajar
bersama-sama tentang perkara ini. Setiap perkara kecil nanti kita akan dikasih perkara yang besar. Saudara mau higher? Lebih besar? Lebih tinggi? Amin. Setia sama yang kecil-kecil dulu. Amin. Setia sama kecil-kecil. Setia sama kecil-kecil. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Kita baca sama-sama ini. 1, 2, dan 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara. Amin. Orang yang setia perkara kecil, ia pasti bisa setia perkara besar. Betul? Orang yang kalau udah nggak benar dalam perkara kecil, maka dia akan sulit untuk benar dengan perkara-perkara yang besar. Saudara, slide berikutnya gini. Dari hal-hal kecil, ternyata itu akan menghasilkan hal-hal yang besar. Amin. Amin. Saudara jangan bilang, aku mau yang besar. Enggak. Ternyata dari hal-hal kecil akan memunculkan hal-hal yang besar. Berikutnya adalah Tuhan bilang, lakukan pekerjaan kecil itu, tapi dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau saudara nanti dikasih yang kecil, enggak apa-apa. Tapi cintamu harus besar sama Tuhan. Engkau akan lihat sesuatu yang besar yang Tuhan sesungguhnya siapkan dalam hidup saya dan saudara. Maka dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan, ketika kita bawa itu ke tangan Tuhan, akan jadi dampak yang besar. Namun seringkali orang percaya justru maunya menunggu. Dia pikir nantilah dulu kalau urusan saya udah selesai, persoalan saya udah mulai bisa selesai. Nantilah dulu kalau saya udah punya ekonomi yang sehat, keuangan kami udah jauh lebih baik. Nantilah kalau pekerjaan kami, anak-anak kami diberkati. Maka dia pikir nantilah dulu, baru kami bisa melayani, terlibat di dalamnya melayani. Kita pikir kalau kita udah bisa menyumbang pekerjaan Tuhan, memberikan sesuatu kepada gereja dengan uang kita, baru kita anggap itu melayani. Padahal sesungguhnya ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak kemampuan yang Tuhan sudah percayakan untuk kita bisa melayani. Maka Tuhan bilang setia dulu sama yang kecil. Gak usah nunggu yang besar. Setia saja sama yang kecil. Memang kamu gak punya uang, kata Tuhan. Hari ini kamu memang gak punya kekayaan. Memang saya tahu kamu gak kaya. Tapi minimal kamu punya tenaga. Amin. Siapa sini punya tenaga? Coba angkat tangan. Yang lain gak ada lagi tenaganya. Udah loyo. Halo. Masih ada tenaga? Amin. Oke. Kalaupun gini-gini, tapi Pak Pendeta, tenaga saya udah terbatas. Pak Pendeta kan tahu usia saya, udah kepala 5, kepala 6, udah mau komensun lagi kepala 7 nih, udah terbatas. Dulu sih ya lari saya bisa kencang, sekarang udah terbatas. Betul kata Tuhan, itu udah terbatas. Namun minimal gini, kamu masih punya tenaga walaupun sedikit itu. Pakai dan setia itu. Kalaupun tenagamu cuma kecil sedikit, tapi minimal kembali lagi, kita punya waktu. Amin. Kita punya waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk berdoa. Amin. Kita masih punya waktu. Waktu untuk apa? Setia beribadah. Amin. Kita masih punya waktu kok. Waktu apa? Waktu untuk terlibat melayani. Masih punya waktu. Galatia 6 ayat 10 katakan gini. Kita baca sama-sama ayat ini dengan kencang. 1, 2, dan 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada apa? Masih ada kesempatan? Saudara masih punya kesempatan? Apa gak ada lagi kesempatan? Semua masih punya kesempatan? Bilang kanan kiri, kita masih punya kesempatan. Amin. Ayo, jangan meratapi nasibmu terus. Jangan pikir engkau selalu punya persoalan yang berat. Enggak, kita masih punya kesempatan. Amin. Memang sih kamu memang dari turunannya udah susah, enggak apa-apa. Karena ada lagunya, meskipun hidup susah, tapi Yesus tetap tolong kita. Amin. Enggak perlu tunggu kamu kaya. Nanti jangan-jangan kalau udah kaya malah lebih pelit dari waktu susah. Enggak perlu, kata Tuhan, enggak perlu itu saya. Yang perlu adalah kata Tuhan, engkau masih punya kesempatan. Gunakan kesempatan itu untuk melayani. Sehingga kita nanti bisa nyanyi dengan baik.
Hidup ini kesempatan. Amin. Jadi kalau tiba saatnya nanti Tuhan, tapi minimal saya udah berbuat baik buat orang-orang seiman. Amin. Saya udah berkati pekerjaan Tuhan. Saya udah menolong orang lain. Udah terlibat penuh melayani. Apapun kami kerjakan dengan setia. Walaupun mungkin kecil pelayanan kami. Tapi Tuhan memberkati kami. Kesempatan untuk kita berbuat baik. Kesempatan untuk kita melayani orang lain. Khususnya kepada orang-orang kawan seiman kita. Amin. Masih punya kesempatan. Sekarang saya mau bawa kita untuk belajar bicara tentang setia perkara kecil menghasilkan perkara besar. Dari kehidupan seorang panglima yang luar biasa bernama Naaman. Melalui kisah ini kita akan lihat dari sesuatu yang kecil sekali lagi dapat menghasilkan mukjizat yang besar. Saya tidak ada tampilkan ayatnya di dalam slide karena saya ingin saudara, kalau saudara masih punya kesempatan buka Alkitab. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kalau saudara nggak punya kesempatan untuk buka Alkitab, catat saja ayatnya, nanti baca di rumah. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan kisahnya. Naaman, panglima Raja Aram. Siapa Naaman? Taruh ya di pikiran kita ya. Ini bukan orang biasa nih. Panglima. Kalau di negara kita mungkin dia apa ya? Dia kepalanya. Panglima di atas segala-galanya. Adalah seorang terpandang katanya di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara itu ternyata lagi sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dan yang tertawan tadi dibawa, seorang perempuan tadi dibawa karena ditempatkan jadi pelayan istri dari Naaman. Berkatalah gadis atau pelayan tadi kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan adalah 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Naaman perlu represi dari rajanya, karena mungkin hubungan diplomatiknya mungkin juga masih kurang baik, sehingga dia perlu surat sakti. Jadi kalau dia datang bisa diterima. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara. Marah nih raja, ini cari gara-gara nih panglima nih. Memang saya bisa nyembuhin orang, saya bisa ngadakan orang tuh hidup apa enggak hidup. Mulai dia gusar. Tapi segera waktu itu didengarlah oleh Elisa, seorang nabi, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, kata Elisa, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku. Biarlah panglima itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel, ada seorang hamba Tuhan di Israel. Biarkan dia datang ke rumah Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang turuan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Lihat, pikir Naaman, ini hamba Tuhan, sombong banget. Yang dikirim pesannya malah wakilnya. Ini pendeta sombong nih. Kan saya harusnya dia ketemu dia, tapi yang dikirim wakilnya. Dia nggak dijumpai. Nah, Naaman, saya ini kan orang terpandang, tersinggung dia. Biasa kan gitu ya, orang kaya kan gitu. Barang aja nih.
Yang diutus malah wakilnya. Kayak apa sih itu dia gerejanya kayak gitu? Masih kecil ruko aja songong banget itu. Belagu banget Pak Haryanto. Pakai kirim-kirim yang lain. Nggak mau apa jumpa sama saya. Tersinggung dia. Mulai gusar. Lalu ia menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian, oh maaf. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, tapi dia tetap pergi. Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerakkan tangan di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Pikir Naaman, harusnya dia datang. Minimal dia tumpang tangan. Dia jamah tubuhku dan aku jadi sembuh. Tapi enggak, malah pesan saja yang datang. Pesan yang datang. Pesan yang datang. Bukankah Abana? Nah, dia mulai komplain nih. Bukankah Albana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Bapak, Naaman, seandainya nih Nabi itu juru perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak juga akan lakukan? Apalagi sekarang ini sederhana kok. Ia hanya berkata kepadamu mandi dan engkau akan jadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan pengertaan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, melalui kisah Naaman ini kita bisa lihat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang ajaib. Amin. Jadi dari awal Tuhan sudah siapkan sesuatu yang ajaib. Mujizat itu Tuhan sudah siapkan. Amin. Sama hal dengan hidup saya dan saudara. Dalam perjalanan hidup kita gini, sesungguhnya seberat apapun yang kita lewati, Tuhan sesungguhnya sudah siapkan kemenangan itu. Amin. Tuhan sudah siapkan mujizat itu. Tuhan sudah siapkan pertolongan itu. Hanya dia mau lakukan saja dengan setia. Kenapa kamu nggak mau jalan saja dengan setia? Aku udah siapkan lo masa depan di sana lo. Nanti kamu tuh jadi sarjana yang terbaik. Aku udah siapkan. Kalaupun nanti ada tantangan, ada sesuatu, lewati saja. Kan aku udah siapkan di sana ada kemenangan, ada keberhasilan. Aku udah siapkan di sana. Saudara, di balik perkara-perkara kecil yang mungkin saya dan saudara anggap sepele, anggap biasa saja, namun kuasa Tuhan justru bekerja di sana. Amin. Mungkin yang kita terima hal-hal yang biasa, hal-hal yang kecil yang kita alami, mungkin kita mau saksikan juga malu lah. Hal-hal kecil, hal-hal remeh, nggak terlalu supranatural gitu. Tapi kalau kita setia di sana dan kita percaya bahwa Tuhan justru bekerja di sana. Bahkan Tuhan juga sedang menyediakan hasil yang terbesar dalam setiap hidup saya dan saudara. Dia sediakan berkat terbesar bahkan dalam setiap pelayanan saya dan saudara. Kata Tuhan, setia saja melayani. Setia saja. Saya tahu keadaanmu. Saya tahu kesusahanmu. Saya tahu pergumulanmu. Setia saja. Saya akan tetap menyertai. Saudara mau lihat berkat yang besar dalam hidupmu? Kalau ada yang kecil sekarang terjadi, jangan pandang itu jadi hal-hal yang cuma biasa saja. Tapi ingat, waktu Tuhan gini, libatkan saya dan saudara itu untuk melayani. Sesungguhnya bukan Tuhan sedang butuhkan talenta kita. Bukan sekedar Tuhan tahu kita punya skill hebat di situ, bukan. Tapi karena Tuhan sedang memberikan kepercayaannya buat saya dan saudara. Amin. Dia beri kita kepercayaan. Walaupun mungkin kepercayaannya cuma 1 talenta. Tapi setia di situ. Amin. Engkau akan diberkati. Kehormatan yang dia berikan, kepercayaan yang besar, kehormatan yang besar yang dia berikan buat kita untuk bisa terlibat melayani. Pegang itu dengan setia. Jangan pernah mundur. Sekali saya terlibat melayani, saya akan melayani. Kalaupun saya belum terlibat melayani di gereja ini, saya akan masuk di situ. Kayak nggak mau tunggu kesempatan berikutnya, karena belum tentu ada kesempatan berikutnya. Tapi sepanjang masih ada kesempatan hari ini, saya akan terlibat di sana. Karena kita akan lihat ada 2 sikap yang luar biasa yang kita mau belajar dari kisah Naaman ini. Yang pertama adalah sikap rendah hati untuk mau mendengar. Sikap rendah hati untuk mau mendengar. Seringkali kita merasa nggak perlu lagi nasihat atau masukan dari orang lain.
Apalagi yang kasih nasihat itu buat kita posisinya, levelnya di bawah betul apa betul? Pak Haryanto kasih nasihat. Siapa Pak Haryanto? Jemaat masih kecil, tempat ibadah juga masih nyewa, belum ribuan, mau kasih nasihat sama kita yang udah besar. Saya ini pengusaha, saya ini orang hebat, direksi. Yang kasih nasihat harus sesama level direksi minimal. Betul. Kita akan sulit. Ibu yang kasih nasihat, saya tahu tinggalnya ibu di mana, rumahnya aja kecil. Kadang-kala saya dengar ibu susah makan. Sekarang ujuk-ujuk doain saya terus kasih nasihat. Siapa ibu? Bobo. Wah, saya mah sebentar keluar negeri, sebentar keluar kota. Kadang-kala kita susah nggak terima nasihat? Halo, mau jujur nggak? Biasanya kita gitu ya. Kita lihat dulu siapa yang kasih nasihat. Betul apa enggak? Mama yang kasih nasihat. Kuno. Ma, ini udah zaman canggih. Mama sih hidupnya di zaman dulu. Kita pikir nasihat mama kita udah jadul. Dan kita pikir kita udah orang hebat. Apalagi nanti kalau kita udah sarjana. Orang terpandang. Hebat pula lagi di perusahaan. Terus ketemu mama kita, orang tua kita, bapak kita yang udah kusut gitu. Pakaiannya aja juga udah kusut. Wajah kusut. Untung hidupnya gak kusut. Terus kita mau dengar nasihatnya. Makanya gak salah saudara. Ada banyak anak-anak jadi gak punya hormat sama orang tua. Waktu di level yang besar. Dia pikir dia sudah banyak pengalaman. Tapi kita belajar dari sini. Naaman seorang panglima betul, terpandang. Bahkan dikenal juga cukup baik. Tapi Naaman tidak akan pernah bisa alami mukjizat besar dalam hidupnya. Ini real loh, mukjizat besar dalam hidupnya. Kalau dia tidak mau dengar nasihat dari seorang yang namanya pelayan istrinya. Nasihat dari siapa? Pembantu. Halo. Saya kan gak punya pembantu, saya bisa ngomong lah ya. Agak susah lah, betul ya. Pembantu kasih nasihat, datang dari kampung sana juga, sekolah juga nggak sekolah, tiba-tiba ngasih nasihat. Prajurit mau kasih nasihat, prajurit datang ke Naaman kasih nasihat. Prajurit, garisnya aja masih garis balok. Saya ini udah bintang 3, panglima ini. Jenjang kamu ke saya itu jauh. Kasih nasihat. Naaman, kalaupun kamu disuruh lakukan sesuatu yang sulit, pasti kamu kerjakan. Kan kamu pengennya sembuh. Kan tujuan kamu pengen sembuh. Ini cuma suruh nyelupin badan doang. Betul sih, memang sungainya nggak bersih. Saya sih belum pernah ke Israel, Bapak Ibu. Makanya bawa saya lah ke sana. Katanya gitu ceritanya konon katanya sungai itu memang paling kotor di zaman itu. Sekarang mungkin sudah banyak alami banyak hal yang baik. Dulu memang di zaman itu paling kotor. Jadi jangankan orang sembuh, yang ada waktu dicelupin jangan-jangan panuan semua di situ. Setelah itu, sementara ada banyak sungai yang jauh-jauh lebih jernih bersih. Biasanya kan orang akan lebih senang berendam di air yang bersih. Tapi Tuhan suruh dia berendam celup di air yang kotor itu. Nasihat bisa datang dari mana? Betul? Amsal 1 ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Perhatikan baik-baik. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Dengan kata lain, hikmat itu tidak hanya datang di acara seminar-seminar yang saya ikuti. Tapi hikmat bisa datang dari mana saja. Kalipun itu pembantu kita, kalipun orang yang paling rendahan di kita. Tapi Tuhan bisa pakai dia untuk kasih kita hikmat. Karena hikmat ada di mana-mana. Amin. Maka waktu dia datang, terima itu dengan baik. Walaupun mungkin dari orang yang kita pandang, dari sesuatu yang kecil datangnya. Tapi kalau kita terima itu akan mendatangkan berkat yang besar. Suami-suami, belajarlah untuk mendengar pandangan istri kita. Amin. Yang suami-suami, istri-istri, dengarlah pendapat suami kita. Amin. Bapak Ibu, belajar juga dengar dan masukan atau usulan dari anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua juga agak sulit dengar.
Dia pikir, lu anak nih mau ngomong lagi kasih masukan, masih bau ingusan, saya tahu banget ini kecilnya kayak apa. Terima juga masukan dari dia. Amin. Saling memberi masukan. Rendah hatilah kita untuk mendengar, bahkan dari orang-orang yang mungkin paling terbawah. Amin. Yang kedua, taat dan tidak menunda. Taat dan tidak menunda. Walaupun belum semuanya dimengerti. Taat bukan sekedar taat doang, tapi jangan ditun. Banyak orang Kristen itu taat aja. Nanti bilang semua mau taat Pak Pendeta. Tapi mau ambil keputusan nggak? Mau lakukan nggak besok? Enggak mau, ditunda dulu. Sampai dia pikir nanti aja. Nanti udah dapat sinyal yang baik, konfirmasi yang tepat, baru saya lakukan. Takutnya saya nanti ada risiko, saya nggak tahu nanti benar nggak ini terjadi. Makanya ada banyak kita kadangkala cuma taat aja, nggak pernah mau lakukan, sehingga nggak heran mujizatnya nggak terjadi. Tapi Tuhan bilang hari ini, taat, jangan bilang sama-sama, mulai hari ini saya nggak mau tunda. Kalau Tuhan suruh saya hari ini melayani, saya mau melayani. Jangan pernah Amin. Itu bukti kita taat. Naaman hatinya dikatakan tadi dalam cerita itu sangat panas waktu dengar Nabi Elisa justru menyuruh dia pergi dan mandi di Sungai Yordan. Sementara menurut Naaman tadi masih banyak pilihan sungai-sungai yang lain yang jauh-jauh lebih baik dari Sungai Yordan. Namun pada akhirnya di tengah hatinya yang masih panas, Naaman mencoba untuk taat dan tidak menunda. Saudara, mungkin hatimu masih banyak ragunya hari ini. Atau mungkin hatimu masih banyak menyimpan hal-hal yang sesungguhnya Tuhan sendiri gak perlu itu kamu simpan, kata Tuhan. Kekecewaan, kepahitan, kenapa kamu bawa-bawa terus? Jangan jadikan itu untuk kita jadi sulit untuk taat sama Tuhan. Tidaklah mudah sekali lagi bagi Naaman seorang panglima untuk bisa taat, untuk melakukan apa yang Elisa katakan. Karena kalau mau jujur, biasanya kebanyakan orang akan sekali lagi mau taat, mau dengar untuk melakukannya jika pesan itu datang dari orang-orang yang dianggap penting. Tidak mudah. Maka dibutuhkan sekali lagi kerendahan hati dan taat. Dan jangan itu menunda. 2 Raja 5 ayat 14. Kembali kita baca ulang ayat ini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Saudara, jangan saudara cuma baca gini 7 kali. Saudara pikir gampang tuh. Perkara 7 kali gak gampang loh. Sekali celup, benar nih Elisa nih, kebangetan ya. Dia kerjain gua nih. Kedua kali, dia lihat mungkin prajurit, ini konyol nih bang ini. Kan secara manusiawi, Naaman kan bukan tiba-tiba jadi malaikat. Betul. Kan waktu kita lagi tanya itu, aduh Pak Pendeta memang nih. Dia kira gampang apa bangun pagi doa. Ini Pak Arianto nih, aduh gereja disuruh kita puasa lagi. Yang enggak aja. Udah kita juga susah makan, suruh puasa lagi. Kita kan jarang-jarang makan. Suruh lagi gak makan lagi 1 kali seminggu. Gak susah gitu, gak gampang. Sementara ini 7 kali. 7 kali. Saudara pikir gampang 7 kali? Celap-celup 7 kali? Enggak gampang. Ini persoalan nih buat Naaman. Tapi Naaman tetap lakukan itu. Walaupun hatinya mungkin ragu, hatinya mungkin lagi jadi gelisah. Aduh, ini benar gak sini? Betul gak sini? Tapi firman Tuhan katakan loh. Lihat kan baik-baik ayat nih. Naaman tubuhnya pulih. Yang luar biasa, saya suka ayat ini. Tubuhnya pulih seperti seorang anak. Saudara pernah lihat anak kecil ya? Lucu ya? Nggak nyebelin gitu, senang lihat kulitnya kan. Naaman jadi gitu tuh, yang harusnya udah mulai keriput tapi tiba-tiba seger, lebih kencang dari perawatan yang dia banyak orang lakukan. Lebih kencang, nggak perlu Naaman ke Korea tarik kulit. Naaman kulitnya segar katanya, seperti seorang anak kembali. Amin. Saudara mau alami kesembuhan hari ini? Saudara mau alami mujizat Tuhan yang besar hari ini? Amin. Pak Pendeta udah bulan ke-8 ini. Yang mananya ini? Berkatnya yang besar ini. Mana nih Pak Pendeta? Enggak ada juga yang deal hari ini.
Yang ada kami temui banyak jalan-jalan yang malas, sulit, susah. Tapi firman Tuhan datang hari ini sama Tuhan, sama Kiai dan saudara. Tuhan gini, yang kita masih tema yang besar hari ini. Tuhan mau ajarkan kita, melayanilah. Engkau akan terima berkat besar. Melayanilah. Saya sangat diberkati loh sama mereka yang kemarin di sana. Usia tua melayani kami. Memastikan kami bisa tidur dengan baik, memastikan kami tetap makan dengan baik, memastikan kami kalau di meja tersedia minuman yang baik, semuanya disediakan dengan baik, memastikan kami bisa dengar firman Tuhan dengan baik, semua dikerjakan dengan baik. Waktu mereka yang mereka buat di time acara semua tepat, berjalan dengan baik, semua mereka pikirkan dengan baik. Mereka nggak main-main, hanya sekedar ini udah gratis, udahlah, udah syukur gratis, enggak. Tapi mereka kerjakan dengan luar biasa. Amin. Karena mereka tahu yang mereka invest itu besar. Mereka mau ada dampak yang besar. Saudara mau terlibat melayani? Saudara mau sungguh-sungguh melayani? Jangan pernah tunda kesempatan itu hari ini. Sekecil apapun pelayanan kita hari-hari ini, kerjakanlah dengan setia. Itu akan buat dampak yang besar dalam hidup saya dan saudara. Sekecil apapun yang kita lakukan hari ini di rumah Tuhan, tapi kalau kita lakukan dengan cinta yang besar kepada Tuhan, tanpa melihat keberadaan diri kita, siapapun kita lah, pekerjaan kita, Tuhan gak pandang kita. Saudara mau datang dari manapun, saudara mau jadi panglima apa enggak, saudara posisinya bos apa tidak, direktur apa tidak, manajer atau tidak, atau mungkin saudara bukan karyawan sekalipun, saudara udah usia yang pensiun, yang secara dunia udah gak produktif, tapi kata Tuhan enggak, selama kamu ada di dalamku, melayani bersamaku, engkau tetap produktif, engkau tetap bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar. Amin. Saudara mau alami? Saudara mau serius alami? Saudara mau terlibat melayani? Yang mau terlibat melayani, mari bangkit berdiri. Yang mau terlibat melayani boleh bangkit berdiri. Amin. Kita naikkan pujian ini. Makasih Yesus, Engkau baik buat kami. Katakan dengan pujian ini, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Saudara, sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama kepada Dia. Pengakuan kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku. Tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku Tuhan, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah. Amin. Ada rancanganmu bagiku, ikuti panggilanmu. Amin. Bukan setia sampai akhir hidup, ku
lagi kita akan pujian ini bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh ajaib bagi kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan. Oh, ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin, amin. Kuasamu kuatkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tundukkan kepala kita, hampiri Yesus hari ini. Katakan tentang hidupmu kepada Tuhan. Saudara, ada banyak kisah dalam hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan mau ada kisah Tuhan yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Dia mau tulis kisah yang dari surga itu terjadi atas hidup saya dan saudara. Karena apa yang Dia tulis, apa yang Dia tetapkan, apa yang Dia tentukan adalah kisah yang sungguh memberkati hidup kita. Kisah yang sungguh mendatangkan banyak berkat yang besar. Kisah yang sesungguhnya banyak mendatangkan mukjizat dalam setiap perjalanan hidup kita. Izinkan Yesus menulis kisah yang baru bagi hidup kita. Katakan, Tuhan Yesus, mungkin aku punya masalah, aku punya kelemahan dalam hidupku, tapi Engkau tetap memilihku. Engkau tetap panggil kami. Engkau tetap tentukan kami untuk melayani, terlibat di dalam setiap kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Yesus. Teguhkan terus kami Bapa. Kami mau berserah kepada Engkau Yesus. Kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Dan kami tidak akan menunda-nunda ya Bapa. Karena kami akan lihat ada mukjizat besar terjadi. Mukjizat besar terjadi atas hidup kami. Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, seluruhnya di dalam berkat-Mu yang besar. Kami mau gerahkan hidup kami ini ke dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu hari ini Tuhan. Hingga tidak ada keraguan untuk kami ikut Engkau Yesus. Tidak ada kekhawatiran kalau kami melayani Engkau Yesus. Kami gak tunda-tunda lagi. Kalau hidup kami udah dipulihkan baru kami melayani. Sementara Tuhan mau kami melayanilah. Maka di setiap pelayanan kita, waktu kita bekerja melayani Tuhan, melakukan yang baik di hadapan Tuhan, memberkati orang-orang seiman, maka di sana Tuhan memberkati kami. Tuhan menjadikan hidup kami jadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa memberkati jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang luar biasa buat hidup kami. Kami mau terus melayani Tuhan, setia melayani Tuhan dengan perkara-perkara yang kecil, tapi kami kelak akan menikmati berkat-berkat yang besar, perkara yang besar yang Tuhan Yesus sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kali lagi Engkau urapi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan Yesus,
tiba saatnya kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan buat kami. Tuhan akan limpahkan buat kami. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Inilah perbuatan-Mu yang nyata yang kami saksikan Bapa. Kami lihat sendiri, kami alami sendiri betapa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang sudah berkorban buat kami. Ini kisah yang nyata yang kami boleh lihat. Engkau terlebih dahulu melakukannya Bapa. Engkau menyelesaikan yaitu di kayu salib Tuhan. Ya, kalaupun kami susah hari ini, kalaupun kami masih punya sakit penyakit, tapi sesungguhnya Yesus sendiri katakan di atas kayu salib, semua sudah selesai. Engkau sudah selesaikan dengan baik. Engkau sudah tanggung dosa kami. Engkau tanggung masa lalu kami. Engkau tanggung setiap kegagalan kami. Engkau bila katakan kepada kami selesai, sudah selesai. Engkau mau kami tetap melayani Engkau, Yesus, berjalan terus setia mengiring Engkau Yesus sepanjang umur hidup kami Bapa. Kami memberkati perjamuan kudus ini Bapa, roti dan anggur, atau mungkin kami yang ada di rumah yang mempersiapkan apapun, roti, biskuit, atau minuman-minuman yang berwarna sekalipun, kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Biarlah melalui Tuhan perjamuan hari ini menjadi berkat yang luar biasa buat kami, menjadi mujizat terbesar buat kami Pak. Melalui perjamuan hari ini, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah tubuhnya diberi kekuatan yang baru. Bahkan kerohanian kami menjadi kerohanian yang sungguh-sungguh diberkati oleh Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang melayani juga, berkati Bapa. Kami siap menerima perjamuan kudus hari ini Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian refnya Sagas. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kalau ada anak-anak yang mau diikutsertakan, kalau bisa bersama-sama dengan keluarga. Sungguh indah yang Kau pikirkan Tuhan. Kalau ada anak-anak, bersama-sama dengan keluarga. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara kasih Tuhan, mungkin mulai hari ini dan nanti saya juga akan sharing dengan pengurus gereja yang ada. Mungkin ada metode yang akan juga sedikit kita rubah kalau diizinkan. Dengan cara apa? Agar semua keluarga memang harus menikmati perjamuan kudus. Kemarin saya selama ikuti sana, saya nangis gitu diteguhkan Tuhan. Saya kemarin banjir air mata. Tuhan bilang, kenapa kamu sibuk dengan agama? Maksudnya peraturan-peraturan gereja. Kadang-kadang kan kita juga dengar gitu ya. Belum, anak-anak belum, mereka belum mengerti. Terus Tuhan bilang, kisahku ini nyata loh. Kenapa kamu gak ajar mereka dari kecil tentang kisahku yang nyata nih? Aku disalibkan tuh nyata, bukan dongeng. Oh ya, aku bilang gitu, iya. Kenapa kamu, kalau kamu anak-anak belum mengerti, ajar mereka mengerti. Karena kisah itu kan nyata. Kalau kamu ajar mereka dipenuhi Roh Kudus, loh aku nih salib nih nyata loh.
Kenapa kamu gak bawa mereka mengenal salib? Sejak itu saya berubah gitu. Iya Tuhan, tapi pakai metode yang baik, agar anak-anak dengan keluarga sekolah minggu, guru-guru bisa mengajarkan dengan baik. Tapi mereka sejak kecil, mereka harus tahu tentang pengorbanan Yesus, karena itu kisah yang nyata. Amin, amin. Maka saya hancurkan mulai nanti berikutnya kita mungkin sediakan untuk buat keluarga. Jadi kalau ada saudara sama anak, nanti dilayani sama kepala keluarga. Jadi keluarga harus dilibatin untuk perjamuan kudus. Dari kecil mereka harus kenal siapa Yesus yang disalibkan. Amin. Masalah yang pengertian nanti diajarkan di sekolah minggu, tapi kisah itu kisah yang nyata. Selama ini saya pikir saya mungkin salah. Saya bilang saya salah Tuhan. Ajarkan mulai sekarang semua ikut perjamuan kudus, karena kisahku itu nyata. Amin. Amin. Saudara mau ajarkan anak-anak kita, untuk mereka sejak kecil pun belum mengenal secara banyak mengerti, tapi ajarkan mereka, itu tanggung jawab kita. Tapi mereka harus ikut perjamuan kudus, karena ini nyata. Kita bukan melakukan organisasi gereja, tapi kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Amin. Angkat roti kita kepada Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan sama-sama. Roti ini tubuh Kristus jadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kami makan bersama-sama dalam nama Yesus. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau selalu mengajarkan kami dengan kebenaran-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami akan minum cawan ini. Haleluya. Haleluya. Dan kami akan, sebelum kami minum cawan ini, kami akan dengar kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan makan minum sama-sama cawan yang datang kanan kita. Darah Kristus tercurah bagi hidup saya dan saudara. Di dalam nama Yesus kami minum bersama-sama. Haleluya. Makasih Yesus. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Perjamuan inilah kisah yang nyata yang Kau berikan. Setiap perjamuan terjadi, Kau selalu ingin kembali meneguhkan kami bahwa apa yang Kau alami itu nyata. Perbuatanmu itu nyata dan besar bagi kami. Kasih-Mu itu yang begitu besar buat kami melalui pengorbanan-Mu. Tidak ada yang bisa kami balas ya Yesus. Kami akan ajarkan kepada keturunan-keturunan kami. Mereka juga harus mengenal pengorbanan-Mu di kayu salib. Pengorbanan yang nyata. Semua orang harus tahu Yesus berkorban buat kami, berkorban buat anak-anak cucu kami. Dia datang berkorban untuk melakukan setiap hidup kami menjadi baik. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang besar, yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat Engkau Yesus. Kami hari ini punya kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus hari ini, Tuhan terus bekerja buat hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan terus mengadakan yang baik bagi kami. Kami akan dapati hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami Bapa. Tuhan yang menyediakan segalanya dalam hidup kami.
Dari setiap hal-hal yang kecil yang kami kerjakan dengan setia, kami akan dapati berkat yang besar. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Diberkati sore hari ini mulai firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Tos kiri kanan. Tuhan berkati kita semua dalam firman Tuhan sore hari ini. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Gembala Sidang tempat ini. Yang berkati kehidupannya, keluarga dan pelayanan tempat ini. Pengumuman. Di hari Rabu kita boleh berkumpul lagi melalui doa malam. Dan di tempatnya Ibu Sri di S1 lantai 4 nomor 6. Puji nama Tuhan. Mari kita sepenati kita untuk datang untuk berdoa bersama-sama di hari Rabu malam. Dan hari Kemisnya kita akan berpuasa dari pukul sore sampai nanti malam. Sampai ketemu hari Jumat kita boleh berbuka bersama di rumah masing-masing. Dan pengumuman selanjutnya tanggal 16 September ada apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Wah, retreat luar biasa. Kebaktian Padang dulu dong. Retreat ya, maunya retreat. Puji nama Tuhan. Mau bayar apa gratis? Hah? Bayar ya? Setuju? Doa sama-sama kiranya berkati kita semua. Amin. Kita akan memberi persembahan sore hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Kau memberkati hamba-Mu, Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Berkati kami semua yang hadir sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik maupun yang belum Tuhan. Kau berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Amin. Dan persembahan dijalankan. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang sudah memberi sama-sama kita berdiri. Kita angkat lagu dengan penuh semangat. Meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tidak mustahil bagi Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, begitu besar kasih Allah. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Yes. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Kita akan berbahagia bersama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi, amin. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tos kiri kanan. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu ya. Jangan lupa gitu dong. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah sore yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah hari lepas hari Tuhan, Tuhan sertai kehidupan kami. Tuhan menjaga kehidupan kami Tuhan. Diberkatilah kami semua yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu juga yang ada di rumah Tuhan. Dalam pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami, Tuhan memberkati Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang Tuhan dengan membawa sukacita daripada karena salib-Mu, karena salib-Mu Allah. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salib-Mu. Saya serahkan namanya sore itu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di akhir ibadah ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Segala aktivitas yang dikerjakan di sepanjang minggu ke depan, kami mohon Tuhan tetap sertai dan pimpin. Biarlah selalu ada perlindungan dari Tuhan, penjagaan daripada malaikat surga yang menjagai setiap langkah jemaat-Mu kemanapun jemaat-Mu pergi ya Bapa. Di dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Ada hikmat Tuhan yang selalu menyertai mereka. Di dalam mungkin mereka sebagai kepala rumah tangga, ya Tuhan terus beri kemampuan. Tuhan beri tetap sukacita yang luar biasa, membawa terus keluarga dekat dengan Engkau Tuhan. Berdoa juga buat anak-anak kami dimanapun anak-anak kami bersekolah. Tuhan, Engkau yang menetapkan masa depan mereka. Engkau yang punya rencana atas hidupan anak-anak kami Bapa. Hingga anak-anak kami atau cucu-cucu kami menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang diberkati oleh Tuhan. Kami khusus berdoa juga buat Meta. Tuhan, Meta akan melanjutkan studi yang baru, memasuki kuliah Tuhan, dan akan melanjutkan studi selama beberapa tahun ke depan ada di Bandung. Tuhan, Engkau sertai, Engkau jagai anak ini Bapa. Lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Dia punya pergaulan yang baik. Dia bisa dipakai Tuhan juga melayani dimanapun dia berada Bapa. Kami dukung Meta di dalam nama Yesus. Biar dia tetap hidup mengandalkan Engkau Yesus di atas segala-galanya. Bukan tentang apa yang dia raih cita-citanya, tapi semua tentang Tuhan yang sudah ada menyediakan segala yang baik dalam hidupnya. Berkati, cukupkah segala keperluannya selama dia ada di sana Tuhan. Menempuh studinya dengan baik. Ketika dia ada di kos, Tuhan berkati. Penjagaan Tuhan yang luar biasa, malaikat surga menjagai, melindungi. Biarkan dia juga menemukan komunitas yang baik di sana Tuhan. Komunitas yang sehat, dia bisa juga melayani di sana. Cinta dan semakin cinta kepada Tuhan. Berikan dia keberanian, kemampuan, kesanggupan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah melanjutkan studi berikutnya Tuhan. Perlengkapi anak-anak kami Bapa.
Beri masa depan yang luar biasa buat anak-anak kami Tuhan. Cita-cita mereka biar semua diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bukakan kami pekerjaan yang baru di tahun-tahun ini Tuhan. Kalau Tuhan beri kami kepercayaan yang baru, kami terima dengan berkat yang besar. Kami terima dengan hati yang ikhlas kepada Yesus. Kami percaya Tuhan terlalu mengenal hidup kami. Tuhan terlalu memperhatikan hidup kami. Tidak ada kegagalan di dalam rencana-Mu Bapa. Tapi kalaupun mungkin ada sesuatu yang kami lalui yang sangat berat, tapi kami tetap yakin percaya penyediaan Tuhan teramat besar dalam hidup kami. Engkau sudah menyediakan berkat besar bagi kami, menyediakan pekerjaan buat kami. Terima kasih Bapa. Makasih Yesus. Perlengkapi kami terus dengan kuasa firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang sanggup menolong hidup kami Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan. Jagai kami terus di rumah kami masing-masing dengan kuasa-Mu yang heran dan ajaib. Kami mau terus setia melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kalaupun Tuhan izinkan kami berjumpa dengan orang lain, kami akan bawa orang lain itu mengenal Engkau Yesus, membawa mereka dekat dengan Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan untuk terus melayani Bapa. Sekali lagi terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Anak-anak Tuhan sudah melayani. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan segala sesuatu yang baik yang datang dari surga dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus. Kami akan pulang dari tempat ini, sertai perjalanan kami. Kendaraan apapun yang kami tumpangi, yang kami pakai untuk kami melanjutkan perjalanan kami, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sekarang jemaat dikasih Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Yakinlah Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,